Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang sistem tata surya. Yang pertama adalah sistem tata surya. Pada awal tahun 1600-an, Johannes Kepler, seorang ahli matematika dari Jerman, mulai mempelajari orbit planet-planet. Ia menemukan bahwa bentuk orbit planet tidak melingkar, tetapi berbentuk oval atau elips. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa letak matahari tidak di pusat orbit, tetapi sedikit. Kepler juga menemukan bahwa planet bergerak dengan kecepatan yang berbeda dalam orbitnya di sekitar matahari. Yang kedua, anggota tata surya. Yang pertama, matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi intens dari panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Planet luar. Planet luar disebut juga dengan planet Jovian. Planet Jovian adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan, seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet-planet dalam dan luar dipisahkan oleh sabuk asteroid. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang keempat, komet. Komet berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometes, artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Yang kelima, ada meteorit. Meteorit adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Yang keenam, ada asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Yang ketiga, ada planet-planet anggota tata surya. Yang pertama, Merkurius. Planet Merkurius bergerak paling cepat dari planet-planet lain dan jaraknya paling dekat dari matahari. Merkurius memiliki diameter 4.862 km, kira-kira 1/3 diameter bumi, dan masanya dibandingkan dengan massa bumi adalah 1/27. Yang kedua, ada Venus. Venus merupakan planet yang paling mirip dengan bumi. Hanya saja atmosfer Venus lebih padat sehingga tekanan atmosfernya mencapai 100 kali tekanan atmosfer bumi. Diameter planet ini adalah 12.190 km. Yang ketiga, ada Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet dalam tata surya yang memiliki penghuni. Berbeda dengan planet lain, sebagian besar permukaan bumi ditutupi oleh air, yaitu mencapai 2/3 bagian bumi. Karenanya, dari langit di atas sana, bumi terlihat kebiru-biruan. Bumi merupakan planet ketiga terdekat dari matahari dengan jarak 150 juta kilometer. Besar permukaan bumi ditutupi oleh air, yaitu mencapai 2/3 bagian bumi. Karenanya, dari langit di atas sana, bumi terlihat kebiru-biruan. Bumi merupakan planet ketiga terdekat dari matahari dengan jarak 150 juta kilometer. Yang keempat, ada Mars. Mars merupakan planet yang unik karena warnanya yang merah. Planet ini berdiameter setengah kali diameter bumi, yaitu 6.780 km. Dan masanya dibandingkan dengan massa bumi adalah 1/9. Yang kelima, ada Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar dibandingkan dengan planet-planet lainnya. Diameter Jupiter adalah 142.860 km atau 10 kali diameter bumi, dan masanya 300 kali massa bumi. Yang keenam, ada Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar kedua setelah Jupiter. Saturnus merupakan satu-satunya planet yang memiliki perhiasan sangat indah berupa cincin yang disusun oleh kristal es dan bahan karbon.
Diameter Saturnus hampir sama dengan diameter Jupiter, yaitu 120.000 km atau 10 kali diameter Bumi. Yang ketujuh ada Uranus. Uranus berdiameter 4 kali diameter Bumi, yaitu 50.100 km, dan masanya 15 kali massa Bumi. Periode rotasi Uranus adalah 17 jam, sedangkan periode revolusinya adalah 80 tahun. 84. Yang kedelapan ada Neptunus. Neptunus merupakan planet yang tampak dari bumi seperti chip biru yang terlihat indah. Diameter Neptunus adalah 48.600 km atau kira-kira 3,9 kali diameter bumi. Berbeda dengan warna biru bumi yang diakibatkan pantulan air, warna biru yang ditampakkan Neptunus diakibatkan oleh susunan gas metana yang mendominasi atmosfernya. Yang ke-9 ada Pluto. Ditemukan oleh Clyde Tombaugh pada 1931, jarak rata-rata Pluto ke matahari 39,46 SA atau sama dengan 5.920 juta km. Periode revolusinya 248 tahun. Eksentrisitas 0,249, paling besar di antara planet-planet lain. Memiliki satu satelit yang bernama Charon. Beberapa ahli astronomi meragukan Pluto sebagai planet dan cenderung disebut satelit Neptunus yang terlepas. Selanjutnya, D. Kondisi matahari sebagai pusat tata surya. Yang pertama, pengertian matahari, bahwa matahari itu adalah sebuah bintang dan pusat tata surya. Matahari merupakan salah satu bintang dari sekitar 100 miliar bintang dalam kelompok rasi bintang Bima Sakti. Bintang lainnya yang terdekat adalah Alpha Centauri yang beranjak kurang lebih 40.000 miliar kilometer dari bumi. Yang kedua, lapisan-lapisan matahari. Seperti halnya bumi yang terdiri atas lapisan-lapisan, matahari pun memiliki lapisan-lapisan dengan kerapatan tertentu. Urutan lapisan matahari dimulai dari yang terdalam hingga terluar adalah inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Yang ketiga, aktivitas matahari. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan para ahli pada lapisan fotosfer, matahari akan terlihat aktivitas seperti noda hitam atau bintik hitam matahari, sunspot, granula, dan pakula fotosfer, serta lidah api. Noda hitam atau bintik hitam matahari adalah bagian lapisan fotosfer yang tampak hitam karena suhunya lebih dingin dibandingkan suhu daerah sekitarnya. Noda matahari terjadi akibat aktivitas magnetik yang berlawanan. Aktivitas magnetik menarik permukaan matahari hingga terjadi bintik matahari. Granula fotosfer adalah aktivitas yang terjadi pada permukaan fotosfer matahari. Granula ini terlihat seperti daerah yang cerah dan bercahaya. 4. Manfaat energi matahari bagi kehidupan. Kelangsungan hidup makhluk di bumi sangat bergantung pada energi matahari. Tanpa energi matahari, semua bentuk kehidupan di bumi, manusia, hewan, dan tumbuhan akan musnah. Langit menjadi gelap karena menghilangnya satu-satunya sumber cahaya di bumi, yaitu matahari. Yang E. Kondisi bumi sebagai planet. Nicolaus Copernicus mempublikasikan bahwa bulan bergerak mengelilingi bumi, sedangkan bumi dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi matahari. Yang pertama, bentuk bumi. Astronot telah melihat dengan jelas bahwa bumi. Astronot dari atas melihat bahwa terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bumi tidak benar-benar bulat, akan tetapi sedikit lonjong. Bumi berdiameter sekitar 12,742 km.
Yang kedua, rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Sedangkan kala rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya, yaitu 23 jam 56 menit. Bumi berotasi dari barat ke timur. Yang ketiga, revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran peredaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Selanjutnya yang F, kondisi bulan sebagai satelit. Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi sekaligus merupakan satelit, maka bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri melainkan memancarkan cahaya matahari. Yang pertama, bentuk bulan. Bulan berbentuk bulat mirip seperti planet. Permukaan bulan merupakan dataran kering dan tandus, banyak kawah, dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer, sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Pembagian bulan. Ada 2 pembagian bulan. Yang pertama, sideris, dan yang kedua, bulan sinodis. 3 fase-fase bulan. Yang pertama, bulan baru terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Yang kedua, bulan sabit terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4, sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya 1/4-nya. Yang ketiga, bulan separuh terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya. Yang keempat, bulan cembung terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya. Yang kelima, bulan purnama terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari, begitu juga yang terlihat dari bumi. Dan selanjutnya, gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari yang pertama, gerhana matahari total. Yang kedua, gerhana matahari cincin. Dan yang ketiga, gerhana matahari sebagian. Selanjutnya, gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.